Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa kembali pada hari ini di majelis ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi kita semuanya. Amin. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada contoh kehidupan bagi kita semua. Dialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami hanya ingin mengingatkan terus bahwasanya pada hari ini adalah hari Jumat. Apalagi saat ini adalah waktu yang sangat mustajab sebagaimana dikatakan hadis, antara setelah sholat asar sampai menjelang maghrib. Maka kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita, melindungi keyakinan kita, melindungi jasad kita ini, melindungi seluruh keluarga kita. Ya. Semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sampai nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membawa iman yang benar, dengan membawa Islam sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita berdoa mudah-mudahan pandemi ya corona ini segera diangkat pula, kemudian diturunkan obatnya, ya, agar mudah-mudahan orang yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segera disembuhkan dan insyaallah menjadi penggugur dosa bagi apabila dia seorang beriman. Kemudian apabila dia meninggal dalam sakit penyakit seperti ini, mudah-mudahan terhitung mati yang husnul khatimah atau dikatakan syahid. Amin ya rabbal alamin. Kemudian mungkin di antara kita belum kemarin atau tadi mungkin belum sempat membaca surat Al-Kahfi, maka ini masih ada kesempatan untuk membaca surat Al-Kahfi, ya. Mudah-mudahan, kenapa? Karena ini adalah termasuk sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi yang kita hidupkan adalah membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, bukan surat yang lain. Artinya surat yang lain bagus, tapi sebagaimana dalam hadis yang sangat-sangat kuat, yang sangat dianjurkan membaca surat Al-Kahfi. Silahkan membaca surat yang lain, tapi surat-surat yang lain Allahu alam tidak disebutkan kekhususannya. Cuman semuanya baik. Yang surat Al-Kahfi ini dikhususkan juga berusaha untuk dibaca seluruhnya, ya. Dari ayat pertama sampai ayat 110 itu dibaca sampai habis sebagaimana petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut kembali pada bab yang baru saat ini, yaitu bab
fi sholati ahlil a'dzar, yaitu sholatnya orang-orang yang memiliki uzur. Baik jamaah sekalian, ya, kaum muslimat wal mukminat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dalam membahas tentang sholat. Karena sholat ini adalah sebuah perintah dari Allah, ya. Bahkan Allah Ta'ala mengatakan aqimis sholah lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingat aku, ya. Jadi memang salah satu tujuan dari sholat adalah agar selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka sehingga hukum sholat 5 waktu ini hukumnya adalah wajib fardu ain, yang artinya tidak boleh diwakilkan, ya. Maka dari itu, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan sholat ini, sehingga kita bagi para lelaki terutama, jadi artinya harus paham tentang hukum sholat ini, sehingga jangan menganggap sholat ini boleh ditinggalkan, boleh absen dalam satu keadaan, ya, boleh tidak dikerjakan ketika dalam kondisi tertentu. Ini pemahaman yang salah. Kenapa? Karena hukum sholat ini adalah fardu ain, mau tidak mau harus dikerjakan. Cuman Allah Subhanahu wa taala memahami keadaan hambanya, memahami keadaan makhluknya. Artinya apa? Bahwasanya kadang-kadang memang bahwasanya kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala ini kadang-kadang kita kerjakan, artinya tidak bisa kita laksanakan secara sempurna. Kenapa? Akan ada saja uzur-uzur, akan ada saja kondisi atau situasi yang berbeda dari biasanya. Kenapa? Karena kita manusia, ya. Kadang kita sakit, ya. Kadang kita sehat, kadang kita tidak kemana-mana, kadang kita melakukan suatu perjalanan, atau dalam keadaan kita dalam keadaan aman, atau mungkin dalam keadaan ketakutan dan sebagainya. Artinya apa? Situasi dan kondisi kan bisa berubah, ya, bisa berubah. Jadi situasi, kondisi dan sebagaimana, ya, bisa berubah karena kita tidak menetap begitu saja. Tetapi hukum sholat ini tetap fardu ain. Cuman Allah berikan keringanan ketika kita dalam kondisi atau dalam situasi yang tidak normal. Allah berikan keringanan bagi kita. Tetapi di sini keringanan di sini artinya apa? Tetap untuk melaksanakan sholat. Jadi tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat begitu saja, ya. Bahkan absen dari sholat. Ini salah, ya, sebagian kita memahami, ya. Jadi sholat itu bisa tidak dikerjakan di saat kondisi tertentu. Tidak. Hukum sholat ini adalah fardu ain. Lantas bagaimana sekarang? Kita perhatikan. Ahlul a'dzari, siapa yang mereka dikatakan orang-orang yang memiliki uzur, ya. Mereka itu adalah humul marda. Mereka adalah orang-orang yang sakit. Wal musafirun, adalah orang-orang yang musafir, sedang melakukan perjalanan. Wal khaifun, begitu juga orang-orang yang takut. Alladzi la yatamakkanuna min ada'is shalah 'ala sifatil lati yu'addiha ghairul ma'dzur. Yaitu orang-orang yang tidak mungkin melaksanakan sholat sebagaimana sifat yang diperintahkan bagi orang-orang yang tidak memiliki uzur. Artinya tidak bisa dilaksanakan secara normal, tidak bisa dilakukan secara sempurna. Sehingga faqad khaffafa Allahu syari' faqad khaffafa asy-syari'u anhum. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan takhfif, memberikan keringanan. Ya, memberikan keringanan terhadap kondisi tersebut. Cuman keringanan di sini yang artinya sholat tetap diwajibkan. Cuman ada sedikit hal yang berbeda, ya, dari sholat yang normal. Wa talaba minhum an yusallu hasba istita'atihim. Dan mereka dituntut, mereka diminta, ya, jadi orang-orang yang punya uzur ini,
Mereka diminta untuk apa? Untuk tetap sholat sesuai dengan kemampuan mereka. Ya. Jadi seberapa kemampuannya. Ya. Jadi tidak, artinya Allah Subhanahu wa taala tidak memaksakan sekali, tidak. Ini sebagaimana Allah taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan suatu hukum, ya, kepada seseorang, ya, illa wus'aha, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Yang dihitung adalah kemampuannya, ya. Hasba istita'atihim, sesuai dengan kemampuan. Artinya apa? Salat wajib harus dilakukan, tidak boleh ditinggalkan. Cuman laksanakan sesuai dengan kemampuan. Ya, wa hadza min yusri hadhihi syari'ah wa samahatiha. Ini adalah termasuk keringanan. Ya, termasuk ya diskon lah. Diskon di dalam syariat ini. Ya, bagaimana Islam Islam ini jadi memberikan sebuah keringanan, ya. Artinya dihilangkan ganjalannya, dihilangkan rintangannya, dihilangkan penghalangnya dan sebagainya. Ya. Ini adalah agama yang sangat-sangat mudah. Berbeda kita lihat dengan agama-agama yang lain. Agama yang lainnya sudah mutlak melakukan seperti itu, tidak boleh diganti. Tapi kita dalam Islam, Masya Allah, artinya berusaha syariat ini dilakukan sesuai dengan keadaan dan kemampuan kita. Dan tidak dipaksakan begitu saja. Faqad ja'at bi raf'il haraj. Bahkan syariat ini datang untuk apa? Menghilangkan yang namanya kesusahan bagi pemeluknya. Ya, menghilangkan kesulitan bagi orang-orang yang berkeyakinan dengan Islam ini. Ya, ini Islam, Masya Allah, sangat-sangat mudah. Ya, jadi Islam ini tidak seperti agama-agama yang lain. Ya, syaratnya terlalu ketat, bahkan bisa mengeluarkan biaya, mengeluarkan uang, mengeluarkan materi, ya, mengeluarkan ini dan itu, mengorbankan ini dan itu, ya, itu ketika di keyakinan yang lain. Tetapi dalam Islam ini adalah, ingat, semuanya adalah kemudahan. Tidak ada kesulitan. Maka dari itu kita harus kritis dalam agama ini. Harus kritis. Ya, kenapa harus kritis? Ya, kalau seandainya kita tidak kritis bahaya, apalagi zaman sekarang, Masya Allah. Ya, ada oknum-oknum di dalam Islam ini, ya, memanfaatkan, mengambil manfaat, ya. Ya, jadi mengambil kesempatan dalam kesempitan. Dalam kondisi seperti ini, kamu mau ini, kamu harus melakukan ini dan itu. Harus bayar ini dan itu. Oh, ini DP-nya sekian dan sebagainya. Ya, kalau mau ini harus datangkan ini, sekian orang dan sebagainya. Ini kan artinya persyaratan-persyaratan yang seakan-akan, ini adalah persyaratan yang diada-adakan di dalam agama ini. Padahal agama ini sangat-sangatlah mudah. Tidak ada kesulitan. Kita lihat sebagaimana surat Al-Hajj ayat 78. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Ya, tidak ada yang dibuat untuk kalian di dalam agama ini yang namanya kesulitan. Tidak ada. Kenapa? Allah sudah katakan tidak mungkin Allah membebani suatu kaum, membebani seseorang di atas kemampuannya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah Subhanahu wa taala menginginkan keringanan bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan. Ya. Kemudian la yukallifullahu nafsan illa wus'aha 286. Allah tidak akan membebani seseorang, ya, kecuali dengan kemampuannya. Ya. Fattaqullaha mastata'tum dalam surat At-Taghabun ayat 16. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan.
Ini Masya Allah, artinya apa? Islam ini adalah agama yang sangat-sangat mudah. Ya. Jadi ya, kalaupun ada ya seakan-akan dikatakan agama ini Islam ini susah dan sebagainya, berarti di sini ada oknum yang bermain. Ya. Jadi kan ada orang-orang yang mengatakan ya, selama ya kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah? Ya, jadi ingin mengambil keuntungan materi di dalam agama ini. Sehingga apa? Mengadakan sesuatu yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus begini, harus begini. Ya, ketika ingin melakukan ini harus melakukan acara ini. Ya, harus melakukan potong ini dan sebagainya. Ini adalah termasuk hal-hal yang bisa jatuh kepada kesyirikan bahkan. Ya, Islam ini sangat-sangatlah mudah. Ya. Salah satu contoh kita ambil ya. Jadi orang yang di dalam Islam ini kan, jadi kalau kita akikah ya, kalau memang berkemampuan silahkan keluarkan kambing. Kalau tidak berkemampuan ya sudah, tidak motong apa-apa. Ya, kenapa? Karena memang syarat untuk melakukan akikah itu adalah yaitu harus memberikan kambing. Ini bagi orang yang memiliki kemampuan. Ya. Sehingga ada orang yang melakukan akikah ini ya, padahal dia mampu pada saat itu. Cuman dia mengatakan, ada yang membisiki. Ya, akikahnya nanti saja. Ya, di saat sudah balik. Ya. Oh, acara akikah itu enggak cukup, ya, enggak cukup cuman memberi nama, kemudian rambutnya dipotong, kemudian motong kambing, enggak cukup, harus ngundang ini. Ya, harus ngundang grup ini. Ya, harus ngundang ulama ini, harus ngundang kiai ini dan sebagainya. Terlalu banyak persyaratan. Sehingga akikah yang bisa dilaksanakan dengan uang sekarang mungkin 2 juta sampai 3 juta seharusnya sudah beres, itu bisa membengkak. Ya, karena terlalu banyak acara, terlalu banyak hal-hal yang diadakan, terlalu banyak hal yang baru. Sehingga habisnya bisa sampai di atas 10 juta. Akhirnya apa? Ditinggalkanlah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang seharusnya bagi orang yang berkemampuan berakikah di umur 7 hari bayi atau 14 hari atau 21 hari yang memiliki kemampuan, silahkan lakukan ini. Akhirnya apa? Karena sudah melihat angka itu, nanti ngundang ini sekian, ini sekian, ini sekian. Ini harus itu. Ya, ngundang grup ini, kalau ini enggak sah dan sebagainya. Ini kan akhirnya apa? Mundur dari yang namanya syariat ini yang benar. Akhirnya nanti dia berangan-angan, nanti saya kumpulkan dulu uangnya, nanti kalau sudah menjelang balik atau mungkin di SD dan sebagainya baru diakikahi. Akhirnya apa? Hilanglah keutamaan-keutamaan itu. Itu pun kalau seandainya masih berkemampuan. Ternyata apa? Di SD tidak jadi. Kenapa? Harus bayar. Untuk bayar pendaftaran sekolah, habis uangnya di sana. Inilah yang akhirnya apa? Oknum-oknum yang berusaha ingin mengambil keuntungan dalam agama ini. Padahal agama ini sangat-sangatlah mudah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya bersabda dalam sebuah hadis yang ya, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku perintahkan bagi kalian sebuah perintah, maka datanglah atau laksanakanlah perintah tersebut sesuai dengan kemampuan kalian. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Melakukan agama ini, melakukan syariat ini disesuaikan dengan kemampuan. Jangan melakukan di luar batas kemampuan. Ila ghairi dzalika minan nususil lati tubayyinu fadlallahi ala ibadihi wa tayassarahu fi tasyri'ihi. Ya, bahwasanya ila ghairi dzalika minan nusus, banyak lagi nas-nas. Banyak lagi dalil-dalil yang menjelaskan bagaimana bagaimana karunia Allah Subhanahu wa taala itu kepada hamba-hambanya.
dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan dalam menjalankan syariat ini. Wa min dzalika ma nahnu bisadadin hadal ma nahnu bisadadil hadis anhu. Artinya banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan hal tadi. Ya, wa huwa kaifa, kita akan berbicara yaitu kaifa yusalli man qama bihi udhrun min maradin aw safarin aw khaufin. Terus bagaimana caranya orang yang sholat tetapi dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar atau dalam keadaan ketakutan. Bagaimana tata cara sholat mereka? Tadi dikatakan sholatnya tetap harus dilaksanakan wajib karena fardu ain. Terus bagaimana caranya? Inilah yang kita akan bicarakan. Yang pertama, awalan sholatul marid. Sholatnya orang-orang yang sakit. Ya, sholatnya si pasien. Bagaimana? Inna sholata la tutraku abada. Ingat. Pertama, mindset kita, ya, dalam pikiran kita, dalam hati kita, ingat ini kata-kata ini, inna sholata la tutraku abada. Sesungguhnya sholat itu tidak ditinggalkan selama-lamanya. Artinya apa? Sholat wajib harus dilaksanakan. Apapun kondisinya. Apapun keadaannya. Bagaimanapun situasinya. Ya, sholat harus wajib dilaksanakan. Ya, tentu nanti akan ada keringanan. Ya. Fal maridu yalzimuhu an yu'adda shalah qa'imah. Ya, bahwasannya tadi sholat itu tidak boleh ditinggalkan. Sehingga apa? Orang yang sakit wajib melaksanakan sholat pertama. Ya, orang yang sakit tetap melakukan sholat dengan berdiri. Ya, wa in ihtaja ilal i'timad. Pertama ini dikatakan, ya dia berusaha untuk berdiri dulu. Kalau seandainya dia berdiri dalam melaksanakan sholat tersebut, yahtaju ilal i'timad, membutuhkan yang namanya sandaran, ala asa, mungkin tongkat, wa nahwiha fi qiyamih, atau selainnya, mungkin harus pegangan dengan tembok atau tiang. Ya, fala ba'sa bidzalika, tidak apa-apa. Ya, li'anna ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib. Artinya apa? Ya, sesungguhnya apa-apa yang tidak sempurna, ya, kewajiban tersebut kecuali apabila itu harus dilakukan, maka hukum sesuatu tersebut menjadi wajib. Kenapa? Karena masih bagian dari kewajiban. Artinya apa? Sholat itu hukumnya wajib. Sehingga apa? Pertama dikatakan sholat itu kan harus dilakukan dalam keadaan berdiri. Ya, dia tidak mampu berdiri kecuali dengan sandaran. Ini menunjukkan bahwa hukum sandarannya bisa menjadi wajib. Kenapa? Karena berdirinya dia membutuhkan yang namanya tumpuan atau membutuhkan yang namanya apa? Sandaran. Ini pertama. Ya. Jadi bagi orang yang sakit, pertama ingat laksanakan dulu sholat secara berdiri. Baru yang kedua, fa illam yastati al maridul qiyam fi shalah, apabila ya dia tidak mampu untuk, ya bagi orang yang sakit tidak mampu untuk berdiri dalam sholat, baru bi an ajaza anhu, mungkin dia lemah berdiri, au syaqqa alaihi, atau sulit untuk berdiri, au khifa min qiyamihi ziyadatu maradin, atau takut kalau dia malah berdiri menambah sakitnya, au ta'akhuri bur'in, atau bertambah atau semakin lama proses penyembuhannya. Ini kan ada. Ya, artinya apa? Orang yang sakit tidak langsung duduk. Tidak semua orang yang sakit langsung sholatnya dilaksanakan secara duduk. Seperti apa? Contohnya, ya, seperti orang yang sakit gigi, terhitung sakit gigi. Ya, orang yang sakit gigi, bagaimana sholatnya? Apakah berdiri? Ya berdiri. Jadi tidak langsung orang yang sakit itu dikatakan sakit, dia sholatnya harus ada langsung duduk. Tidak, lihat dulu mampu tidak berdiri.
Ya, orang yang sakit. Atau mungkin tangannya yang sakit dan sebagainya. Ya, yang jelas ini masih ada kemampuan untuk berdiri, maka dia harus berdiri dulu. Kalau sudah tidak mampu untuk berdiri, mungkin lemah, kalaupun pegang tembok malah dia jatuh. Mungkin orang yang vertigo, punya penyakit vertigo. Ya, kalau dia tidak duduk bahaya. Yang seperti ini artinya apa? Tidak bisa berdiri melaksanakan sholat. Maka di sini baru dia yusolli qa'idah. Baru dia boleh duduk. Jadi tidak semua orang sakit itu diperbolehkan duduk. Nanti dulu, lihat dulu sakitnya apa. Ya, kalau yang disakitkan, yang dikeluhkan adalah masalah kaki dan sebagainya, yang memang dia tidak bisa berdiri, baru duduk. Jadi jangan langsung duduk. Ya, lihat dulu penyakitnya. Wala yushtaratu li ibahati fi shalah ta'azzuril qiyam. Ya, dan tidak disyaratkan untuk dibolehkannya duduk di dalam sholat itu apa? Ta'azzuru al-qiyam. Yaitu ada uzur berdiri. Ya, ada uzur untuk berdiri. Wala yakfi lidzalika adna masyaqqah. Dan itu tidak cukup ya dilakukan untuk apa? Adna masyaqqah. Yaitu dengan kesulitan yang sangat-sangat rendah. Artinya jangan langsung dulu. Ya, balil mu'tabar al-masyaqqatu az-zahirah. Tetapi yang dihitung di sini adalah kesulitan yang memang jelas, nyata. Ya, bukan prasangka saya kalau begini nanti sholat saya takut, enggak. Artinya memang nyata. Seperti sakit mungkin kakinya ada luka. Ya, ada luka di kakinya. Ya, yang ini tidak bisa berdiri atau mungkin patah kakinya. Ya. Jadi dan tidak bisa melaksanakan ini. Jadi yang jelas kesulitannya sangat-sangat jelas, bukan prasangka saja, tetapi memang jelas sakitnya, tidak bisa melaksanakan sholat secara berdiri. Wa qad ajma'al ulama, maka para ulama sudah bersepakat ala anna man ajaza 'anil qiyam fil fardhah, barang siapa yang lemah atau tidak mampu berdiri dalam melaksanakan sholat, shallaha qa'idan, maka dia boleh sholat dalam keadaan duduk. Wala i'adata alaihi, apabila dia sudah melaksanakan sholat secara duduk, maka sholatnya itu terhitung sah. Sehingga tidak perlu diulangi. Jadi kalau dia pernah menjadi pasien di rumah sakit, yang saat itu dia lakukan dalam keadaan duduk sholatnya, nanti ketika keluar dari rumah sakit, ya saya berapa hari ya kemarin dirawat, seminggu. Oh berarti saya sholatnya seminggu itu duduk terus. Saya ganti hari ini. Tidak. Ya, tidak perlu diulangi. Kenapa? Karena sudah terhitung sah. Ya, wala yunqasu la yanqusu sawabuh. Bahkan pahalanya pun tidak berkurang. Kenapa? Karena dia melakukan sholat sesuai dengan kemampuan. Ya. Wa takunu hay'atu qu'udi hasba ma yashalu alaihi. Kemudian perlu perhatikan lagi. Sehingga bentuk duduknya itu, kan dia melaksanakan sholat secara duduk. Bentuk duduknya itu disesuaikan dengan kenyamanannya. Mana yang membuat dia merasa nyaman, duduk seperti apa? Ya, mungkin duduk dengan selonjoran kakinya, atau mungkin duduk dengan menggunakan kursi, atau mungkin duduk seperti duduk orang yang duduk di antara dua sujud dan sebagainya. Ya, bebas. Yang penting dengan kondisi yang nyaman. Mungkin bagi orang yang asam urat, rematik, tidak bisa menekuk kakinya dan sebagainya, dia boleh selonjoran. Artinya di sini ya menunjukkan li'anna syari' lam yatlub minhu qa'datan khassah. Kenapa? Karena memang syariat Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meminta ya ketika sholat ini dalam keadaan duduk, ya itu ada duduk yang khusus,
Ya, jadi Allah tidak pernah meminta duduk yang khusus. Artinya apa? Fa kaifa qa'ada jaza. Bagaimanapun duduknya yang dia lakukan boleh. Yang penting duduknya di sini yang dilaksanakan sesuai dengan kenyamanannya. Ya. Sesuaikan dengan kenyamanannya. Sehingga apa? Artinya tidak menambah sakitnya, tidak membuat proses penyembuhannya semakin terlambat, tidak. Harapan syariat justru apa? Orang itu lebih cepat untuk sembuh. Ya, pinginnya lebih cepat untuk sembuh. Sehingga apa? Disesuaikan dengan kemampuan, duduknya disesuaikan dengan kenyamanannya. Jadi tidak harus menggunakan kursi, tidak harus selonjoran dan sebagainya. Pilih yang mana saja. Nah, ini mungkin yang pertama ya, kita bahas tentang masalah ya. Jadi sholat itu pertama bagi si pasien, bagi orang yang sakit tidak langsung duduk, tapi dia berdiri dulu, disesuaikan dengan kemampuan. Tapi kalau ada memang jelas sakit yang sangat jelas atau sakit yang nyata pada kaki yang memang dia tidak bisa berdiri, baru bisa untuk dilaksanakan secara duduk. Allahu a'lam bishawab. Kita lihat dulu ada pertanyaan. Masya Allah. Gimana kalau di pantat ada bisul besar, ndak bisa duduk pas sholat, gimana caranya? Baik. Jadi di bokongnya ini ada bisul. Bagaimana caranya? Maka sholat ini bisa dia lakukan secara berbaring. Ya, dia bisa lakukan secara berbaring. Kalau bisa nanti kita akan pelajari berbaring seperti apa. Ya, berbaring dengan menumpu pada bahu yang kanan. Diusahakan menghadap kiblat. Ini bagi orang-orang yang memang kalau seandainya ternyata di belakangnya, di bagian tubuhnya ada bisul atau ada luka yang memang dia tidak bisa duduk. Maka disesuaikan dengan kemampuannya. Atau mungkin dia tidak duduk, jadi diangkat kaki kan begini seharusnya duduk kita, diangkat sedikit waktu duduk. Kalau berdiri kan masih bisa. Ya, cuman waktu pas proses duduknya itu ya, jadi ini kan kalau duduk kan begini. Ya, jadi diangkat sedikit. Ya, kalau ternyata dia adalah orang yang badannya terlalu besar, tidak kuat untuk melakukan begini, ya sudah, sesuaikan dengan kemampuannya. Ya, jadi bolehkah dia lakukan secara berbaring? Boleh, tapi usahakan dulu, ya, diusahakan dulu berdiri. Kalau tidak mampu berdiri, diusahakan duduk. Duduknya tidak harus begini. Jadi kadang-kadang kan mengangkat sedikit supaya tidak tersentuh lukanya tadi dengan kakinya yang di bawah. Ya, jadi tetap ya dalam kondisi bisul pun dia harus tetap sholat. Allahu a'lam. Baik, kita lanjut dulu. Fa illam yastati al-maridul as-salata qa'idah. Nah, ini dia. Apabila yang sakit itu tidak mampu melaksanakan sholat secara duduk, bi an syaqqa alaihil julus masyaqqatan zahiratan, yang mana ada sebuah kesulitan yang jelas kalau dia duduk, ya, au ajaza anhu, atau dia tidak mampu untuk duduk, sebagaimana yang tadi katakan vertigo, fa innahu yusolli ala jambih, maka dia boleh sholat di atas di sisi kanan, di sisi bagian tubuhnya, di pinggir bagian tubuhnya. Wa yakunu wajhuhu ilal qiblah. Ya, diusahakan. Jadi dia artinya miring begini. Ya, atau begini. Kanan atau kiri. Ya, dan wajahnya menghadap kiblat. Wal afdal an yakunu ala jambihil aiman. Tetapi yang lebih utama adalah dia miringnya sebelah kanan. Ya, di atas ya sebelah kanan ini. Jadi begini keadaannya. Ya.
dan wajahnya menghadap kiblat. Kemudian apa? Wa illam yaku indahu man yuwajjihu ilal qiblah. Ternyata apa? Kalau seandainya tidak ada orang yang bisa mengarahkan wajahnya ke kiblat. Mungkin dia ya dalam keadaan stroke. Ya, wal'iyadzubillah, dalam keadaan stroke, tidak bisa bergerak, tidak ada yang bisa menghadapkan wajahnya ke kiblat, ya sudah. Walam yastati at-tawajjuh ilaiha binafsih, dan tidak mampu menghadapkan wajahnya ke kiblat dengan sendirinya, ya, tidak ada kemampuan. Maka shalla ala hasbi halihi, maka dia sholat sesuai dengan keadaannya, ila ayyi jihatin tashulu alaihi, kemanapun arahnya, ya, arah yang mudah bagi dia. Ternyata membelakangi kiblat, dia pas posisi membelakangi kiblat. Bagaimana? Apabila kalau ada orang yang bisa membalikkan, silahkan. Tapi ini tidak ada. Maka dalam kondisi seperti ini masih tetap diperbolehkan. Ya, karena memang disesuaikan dengan kemampuannya. Kemudian faida lam yaqdir al-marid, apabila yang sakit itu tidak mampu an yusalliya ala jambih, tidak bisa sholat ya berbaring dengan miring, ya, berbaring dengan miring ini, apabila tidak bisa, ta'ayyana alaihi an yusalli ala zahri, ya, dia boleh sholat, ya sudah, ini ya, jadi ya tubuhnya beginilah, ya, punggungnya ada ya sudah menyentuh dengan ranjang. Mana dia? Ta'ayyana alaihi an yusalli ala zahri wa takunu rijlahu ilal qiblah ma'al imkan. Dan kalau bisa kakinya itu ke kiblat, ke arah kiblat. Ya, seandainya kiblat itu di sana, di depan sini ya, pas di hadapan dia di kamera ini, maka sudah dia begini, kakinya ke sana. Ya sudah, tubuhnya begini. Ya. An yusalli ala zahri wa takunu rijlahu ilal qiblah ma'al imkan. Kalau dia memang mampu, ada yang memindahkan, ada yang menggerakkannya. Ya, seperti yang saya katakan tadi, orang yang stroke. Ya, dipindahkan sedikit. Kakinya yang menghadap kiblat. Kalau kaki menghadap kiblat kan berarti otomatis wajahnya pun akan menghadap kiblat. Ya. Kalau seandainya kebalik, ternyata kepalanya di barat, kemudian kaki di timur, otomatis dia akan menghadap timur. Maka memang jadi kakinya kalau kita kan kiblat di Indonesia ini kan barat ya. Jadi ya sudah, kakinya di sebelah barat, kepalanya di sebelah timur. Supaya apa? Wajahnya itu menghadap kiblat. Ya. Wa idza shallal maridu qa'ida, apabila orang yang sakit itu sholat dalam keadaan duduk, walam yastati'us sujuda 'alal ardi, dan tidak bisa sujud ke bumi, ya, dia sholatnya dalam keadaan duduk, ya, tapi tidak bisa sujud ke bumi, au shalla ala jambihi ala zahri, atau dia sholat di atas sisi tubuhnya ini, atau di atas zohrnya yang tadi berbaring, ya, kama sabaq fa innahu yumi'u bi ra'sihi lirruku' was sujud. Ya, maka lantas bagaimana? Ya sudah, ketika ruku maupun sujud dia cukup memiringkan saja. Seperti ini. Seandainya kan begini. Ini sekarang dia sudah duduk, posisi duduk sudah. Jadi duduknya pakai kursi. Ya. Allahu Akbar. Ini kan nanti ada ruku, ada sujud. Bagaimana ketika ruku? Apakah dia harus berdiri sebagaimana kita itu? Begitu juga sujud. Apakah dia harus menyentuh kepada tanah? Maka kita lihat dulu dia mampu apa tidak. Kalau ternyata dia juga sakit, tidak mampu untuk melaksanakan sujud, ya, meletakkan kepalanya ke bawah, ternyata bisa menimbulkan efek bertambah sakit, ya, penyakitnya semakin bertambah, atau mungkin dia punya penyakit di kepala, ya. Maka di sini bagaimana? Cukup dia memiringkan saja.
Cukup dia miringkan seperti ini. Sumpama sekarang ruku, Allahu Akbar, miringnya sedikit. Nanti sami Allahu liman hamidah. Ketika sujud bagaimana? Sujudnya agak lebih rendah daripada ruku. Memiringkannya lebih rendah. Ya. Yumi'u bi ra'sihi lirruku' was sujud. Dia cukup memiringkan kepalanya, ya, yaitu untuk ruku' dan sujud. Wa yaj'alu al-ima'a lis-sujud akhfadha minal ima'i lirruku'. Kemudian apa? Memiringkan kepala ketika sujud itu lebih dalam. Ya, lebih dalam daripada memiringkannya ketika ruku'. Ya, tadi rukuknya cuma segini, maka sujudnya lebih dalam lagi. Ya, diusahakan seperti itu. Ya. Kalau tidak mampu ternyata apa? Cuman mampu segini aja rukuknya, bergerak cuman segini saja, ya sudah segitu. Begitu juga nanti ketika miring begini, ya Allahu Akbar. Kan tidak bisa dia sujud begini, tidak bisa. Ya sudah, miring dibungkukkan sedikit tubuhnya untuk ruku. Kemudian sujudnya bagaimana? Kalau mampu juga lebih miring lagi. Ya, memiringkan lagi tubuhnya ketika sujud. Kalau tidak mampu ya sudah disesuaikan dengan kemampuan. Jangan nanti saya tidak mampu begini, tidak mampu begini. Tidak usah sholat. Ini yang tidak boleh. Ya, mencari-cari alasan untuk meninggalkan sholat. Ini yang hukumnya haram. Sehingga apa? Allah tidak memaksa. Laksanakan sholat itu sesuai dengan kemampuan. Allah tidak pernah memaksa di luar kemampuan kita. Kalau seandainya ternyata kita meletakkan kepala kita ketika sujud di atas muka bumi ini, di tanah ya, atau di sejadah kita, malah penyakit semakin parah, ya sudah, jangan sampai menjatuhkan. Tidak boleh mencari-cari. Saya tidak bisa begitu, tidak usah sholat. Tidak. Allah masih masih ada cara yang lain. Artinya apa? Sesuai dengan kemampuan. Biasanya kalau orang yang sudah malas, ya, tidak mau melaksanakan sholat, berusaha mencari-cari. Saya tidak mampu begini, saya tidak punya ini. Sudahlah. Berusaha mencari-cari. Ya, ini ada pertanyaan, ya. Bagaimana sholatnya orang yang menahan sakit? Apakah boleh sedikit agak dipercepat? Silahkan dipercepat, tetapi percepatnya di sini adalah jangan sampai keluar dari batas-batasan rukun dan wajibnya sholat. Mungkin Al-Fatihah, kemudian baca surat pendek sekali, kemudian membaca ketika ruku dipercepat sedikit. Yang penting tidak ada bacaan yang hilang. Bacaan kadar wajibnya tidak hilang. Kemudian mohon penjelasan bagi kami pribadi yang baru belajar, ketika sujud itu bagian wajah yang mana yang menyentuh tanah. Bagian wajah yang menyentuh tanah adalah kening dengan hidung. Ya, ketika sujud yang menyentuh tanah adalah kening dengan hidung. Ini wajah ya. Ya, kalau pertanyaan kita kembali di sini adalah ketika sujud itu bagian wajah yang mana yang menyentuh tanah. Iya. Jadi antara itu yang kena adalah kening dan hidung. Kalau kening saja apakah sah? Tidak. Atau hidung saja sah? Tidak. Jadi dua-duanya harus tersentuh tanah atau tersentuh sejadah. Allahu alam. Baik, lanjut lagi. Kemudian apa? Wa yaj'alul ima'a lis-sujud akhfadha minal ima'i liruku'. Maka memiring ketika sujud itu dia lebih miring daripada ketika ruku'. Wa idza shallal maridu jalisan, apabila orang yang sakit itu sholat dengan duduk, wa huwa yastati'us sujuda 'alal ardi, ya, kemudian dia mampu sujud ya di atas tanah, wajib alaihi dzalika, wajib dia mampu kok untuk sujud. Ya. Jadi tidak langsung, jadi orang seperti ini sholat tidak langsung begini miring tidak, tapi dia sujud dulu ke tanah. Ya, maka wajib, ini hukumnya wajib sujud dulu ke tanah. Kalau sudah tidak mampu baru memiringkan. Wala yakfihi al-ima. Sehingga tidak cukup dia memiringkan saja. Jadi hanya prasangka begitu, saya tidak bisa kayak. Tidak, coba dulu. Kecuali kalau dokter bilang, ini tidak boleh begitu, lain cerita.
Tapi kalau hanya prasangka saja ini tidak boleh. Ya, yang memang jelas uzurnya, jelas kesulitannya, jelas kesusahannya, ya jelas penyakitnya dan sebagainya, jelas permasalahannya jelas. Kalau hanya baru kira-kira kan ini bahaya. Jadi tidak langsung ya, jadi ketika duduk hanya langsung miring tidak, tapi coba dulu. Ya, dia harus ini. Kalau dia mampu untuk sujud menyentuh wajahnya ke bumi, wajahnya ke tanah, maka wajib. Kalau sudah tidak mampu lagi, baru boleh dengan hanya memiringkannya. Allahu a'lam. Wad dalilu ala jawazi salatil maridi ala hadhil kaifiyah al mufassalah, ya, dalil, ya, dasar tentang dibolehkannya sholat bagi si pasien dengan tata cara yang tadi, yang terperinci, yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan rahimahullah, ma akhrajahu al-Bukhari, hadis yang dikeluarkan oleh al-Bukhari wa ahlus sunan, begitu juga ahlus sunan, min hadisi Imran bin Husain, dari hadisnya Imran bin Husain radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya qala, dia mengatakan kanat bi bawasir, ya, bahwasanya dia mengatakan kanat bi bawasir, ketika itu, ya, aku terkena bawasir, ya, fasa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka beliau mengatakan, sholli qa'ima, salatlah dengan berdiri, fa illam tastati', kalau tidak mampu, fasalli qa'idan, salat dengan duduk. Fa illam tastati', kalau tidak mampu juga, fa ala jambika, maka di atas atau sambil berbaring. Zadan Nasa'i, bahkan An-Nasa'i mengatakan fa illam tastati' fa mustalqiya, kalau tidak mampu ya mustalqi, artinya ya sudah terbentang gini. Ya, kalau memang tidak mampu. Ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani hambanya kecuali dengan kemampuannya. Baik, ini ada pertanyaan dulu ya, pertanyaan terakhir ya. Bismillah. Titipan pertanyaan, jika seumpama bagian belakang terkena luka bakar dan hanya mampu tengkurap, apakah boleh sholat dalam posisi tengkurap? Kalau memang kondisi-kondisi yang sangat-sangat darurat sekali, ya, maka ya mau tidak mau, ya, kalau memang sangat-sangat darurat, kalau dia tidak bisa berdiri, ya, kalau seperti ini, apakah dia bisa berdiri? Ini kan kena luka bakar yang di belakang ini. Terus bagaimana? Kalau bisa berdiri apa tidak? Atau dia bisa duduk seperti ini atau tidak? Kecuali kalau ternyata bagian seluruh tubuhnya dari kepala sampai kaki ternyata semuanya luka bakar, tidak bisa disentuh, ya ini mau tidak mau, ya, dia sedang dirawat dan sebagainya. Bagaimana terus, ya? Nah, dalam kondisi ini kalau memang sangat-sangat darurat sekali, ya mau tidak mau bisa dilakukan, ya, dalam keadaan tengkurap. Kalau memang sangat-sangat darurat. Cuman di sini kita perlu perhatikan, kalau cuman sekedar punggungnya begini saja, ya sudah dia sholatnya begini. Dia cukup memiringkannya. Ternyata, mohon maaf, ternyata seluruh tubuhnya yang kena. Ini bagaimana? Ya sudah, disesuaikan dengan kemampuan. Intinya sholat wajib tetap dilaksanakan. Jadi tidak ada dikatakan, oh tidak apa-apa, tidak usah sholat, orang tidak bisa kok. Tidak, tetap wajib melaksanakan sholat. Nah ini ya, jadi orang yang punya penyakit seperti itu. Jadi apakah boleh? Allahu alam, masih dia tetap diperbolehkan. Kenapa? Ya sudah, melaksanakan sesuai dengan kemampuan yang ada. Ya, mudah-mudahan ini kalau memang betul cerita ini, ya, luka bakar yang ada di seluruh, ya, di belakang tubuhnya, yang mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah menjadi penggugur
dosa. Amin ya rabbal alamin. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan kembali pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.